Ibu masih berpikir lagi. Malam hari raya, Adin. Dengarlah suara beduk itu bersaut-sautan. Pada malam hari raya ini, ayahmu pergi tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Ayah, Keesokan harinya hari raya. Aku bilang, semua kesalahan yang aku lakukan. tidak tidak apa. Aku harap dia masih ingat kepada kita. Ayah kemana, Bu? Aira sedang mengantarkan kaitan, Adin. Ayah masih juga mengajarkan kita. Bukannya insting tidak merupakan itu lagi. Biarlah, Adin. Karena kalau sudah nikah nanti, ilmunya tidak sia-sia. Sebenarnya ibu mau mengatakan kalau penghasilanku nggak cukup kan, Bu, buat kita. Aira nampaknya belum mau bersuami. Tapi pihak dari laki-laki itu terus mendesak itu saja. Apa salahnya, Bu? Dalam keluarga laki-laki itu mereka punya banyak uang sekali. Ah, uang, Adin. Maaf, Bu, bukan maksudku untuk menjual istri. Hmm, Sebenarnya ayahmu itu seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat mewah di waktu kami nikah dulu. Tetapi kemudian seperti pokok yang ditiup angin kencang, buahnya gugur berjatuhan. Karena uang, Adin. Tidak, aku tidak mau adikmu bersuamikan seorang hartawan. Cukuplah aku saja sendiri. Biarlah dia bersuamikan orang sederhana aja. Tapi kan kalau bisa lebih baik kan ada harta dan Di manalah dicari, Adin? Adik kau Aira hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi sekarang kita tidak mempunyai apa-apa, Adin. Uang gimana? Punya uang gimana? Sekarang saja masih 1 juta simpanan untuk terakhir pun. semuanya juga salah ayah. Ayah harus merasakan kepahitan hidup dari kecil. Dan aku pun sebagai abang harus menjadi tanggung jawab, harus mencari uang. Buat pernikahan Aira nanti 500.000 saja sudah cukup. Sudah lama menunggu Bu, Bang. Ah, tidak. Agak lambat ya hari ini. Iya, kerja lembur Bu. Tadi aku habis berbuka puasa habis sama teman sekantorku. Biarlah buat pernikahan Aira nanti. Ngomong-ngomong Aira gimana? Aira sudah mengatakan tanah. Ada kabar aneh nih. Aku baru saja bertemu dengan orang yang serupa sekali dengan Ayah. Oh, begitu. Iya, kata Pak Tirto, waktu dia di sentral tadi, ia bertemu dengan orang yang serupa dengan Raden Saleh. Lalu ia di kerumunan orang tersebut menghilang begitu saja. Ah, gak mungkin dia ada di sini. Akhirnya dia sudah meninggal atau ke luar negeri. Ada orang yang mengatakan dia berada di Singapura, Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu kan ayahmu kerja seorang hartawan yang kaya raya. Ya, tapi anaknya makan lumpur. Tapi Tapi itu kan sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu dia mempunyai toko besar di sana. bagaimana rupa Ayah yang sebenarnya, Ibu? Rupa ayah yang sebenarnya, waktu itu masih muda, ia tak suka belajar. Tidak seperti kau, ia lebih suka berfoya-foya. Selama hari raya ini, berapa hari kamu libur, Arum? 2 hari, Bang. Oh iya, hampir lupa. Masih ada makanan yang belum ibu taruh di meja.
Pak Tirta bertemu dengan orang aneh itu kapan, Arumi? Sekitar jam 6:30 malam kira-kira, Bang. Lalu bagaimana dengan pakaiannya? Tak begitu bagus lagi katanya, sudah compang-camping tak terawat. Oh gitu. Kau masih ingat rupa ayah, Bang? Sudah tidak ingat lagi aku. Semestinya Abang masih ingat. Karena Abang pada saat itu masih umur 9 tahun. Dan ayah belum pergi pada saat itu. Aku pun juga tidak ingat lagi, sudah lama aku paksa diriku untuk melupakannya. Pak Tirto banyak cari tahu tentang ayah. Ya, kata orang, ayahmu adalah sosok yang baik hati. Jika ia berada di rumah ini, keesokan harinya lebih kaya, kita bisa bersenang-senang dengannya. Akhirnya seharusnya sudah pulang sekarang. Jam berapa ini? Bang Adin, ada kabar aneh lagi nih. Tadi aku bertemu dengan orang India dan dia mengajarkanku bahasa Urdu, sedangkan aku mengajarkannya bahasa Indonesia. Baguslah itu. Kau memang harus bisa mencari ilmu seperti itu. Semoga kamu bisa berguna nanti di masyarakat. Tidak seperti aku yang lulusan sekolah rendah. Aku tidak pernah merasakan atau mendapatkan kebahagiaan lebih dari itu. Tapi kamu, Arumi, yang sekolah cukup tinggi, bekerjalah sekuat tenagamu. Aku percaya kamu pasti bisa memenuhi tuntutan keluarga kita. Sudah berbuka puasa semuanya? Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar kau. Makanlah. Apa yang sudah kamu lihat? Waktu saya lihat tadi, Bang, dengerin dulu. Iya, aku dengar. Tadi di seberang jalan itu aku melihat seorang orang tua, nampaknya seperti seorang pengemis. Dia melihat ke arah rumah kita, Bu. Coba kulihat, Siapa, Aru? tak ada orang nampaknya. Malam hari raya seperti ini, dia berlari gunung itu. Ah, mungkin Aku tenang sajalah yang sudah berlalu itu. waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih-kasihan. Sejak ayahmu, banyak juga kenangan-kenangan di masa itu tak dapat dilupakan. Nah, kamu mungkin dia kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah, seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang, nak. Benar ini rumah Nyonya Saleh. Ya benar. Aina, engkau Aina. Saleh kok Saleh. Kau banyak berubah Saleh. Iya, setelah 20 tahun kita bercerai, aku banyak berubah. Apa aku boleh duduk, Aina? Ya tentu saja boleh. Mari duduk. Ini semua anak-anakmu. Ayah, saya Arumi. Engkau sudah besar ya sekarang. Waktu kamu masih kecil, aku meninggalkanmu dulu. Lalu ini siapa? Saya Aira, Ayah. Aira. Aku dengar dari jauh bahwa aku mendapatkan seorang anak, yaitu seorang putri lagi. Saya sendiri bingung mau memulai percakapan dari mana. Anak-anak semuanya sudah besar. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Ya, rupanya anak-anak juga dapat besar walaupun tidak ada aku. Mereka semua sudah menjadi orang sukses. Adinata bekerja di perusahaan tenun. Aira tidak pernah tinggal kelas, dan Arumi pun begitu. 10 tahun aku menjadi seorang saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai-pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malang bagiku, toko itu habis terbakar, lalu seolah-olah seperti masih belum puas menyeret aku. Keluargaku
anak istriku tergambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Adin, dengarlah suara ayahmu itu. Sudah semestinya kamu dengarkan, Nak. Kalau Adin tak mau, engkaulah Adin. Mau kamu aku nanti tidak. Baik, Ayah. Arumi, kapan kau punya seorang ayah? Adinata, Kami tidak punya ayah, Bu. Kapan kami punya seorang ayah? Adinata, apa itu perkataanmu? Kami tidak punya seorang ayah, kataku. Kalau emang kami punya seorang ayah, lalu buat apa kami mesti pulang mencari uang, Bu? Jadi budak orang. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun dalam laut. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira di dalam hati pun sedikit tidak ada. Dan kau, Arumi, lupakah engkau menangis di sekolah gara-gara bajumu itu sudah sobek-sobek penuh jahitan? Itu semua terjadi karena kita tidak punya seorang ayah, Bu. Kalau kita punya seorang ayah, lalu kenapa kita hidup sengsara? tapi Bang Adin, ibu saja sudah memaafkan ayah. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu kecil dulu, aku juga pernah menangis di bangkuan ibu karena lapar dan penyakitan. Ibu selalu bilang kalau ini memang masalah ayah, dan ayah yang harus disalahkan. Lalu kemudian aku menjadi budak suruhan orang, dan ibu menjadi babu mencuci pakaian kotor orang lain. Tapi aku berusaha bekerja sekuat tenagaku. Aku tidak butuh pertolongan orang lain. Ya, orang yang meninggal anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Lupa, karena ibu seorang perempuan. Aku juga pernah nangis di bawah ibu karena lapar dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang kalau ini semua adalah salah ayah. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian aku menjadi budak suruhan orang dan ibu jadi babu mencuci pakaian kotor orang lain. Tapi aku berusaha bekerja sekuat tenagaku. Ya, orang yang meninggal anak dan istri dalam keadaan sengsara tidak sanggup untuk diterima kembali. Meskipun aku tidak mengenal kasih sayang seorang ayah, waktu aku berumur 18 tahun, tak lain yang selalu terbayangkan dan terlihat di ruang mataku hanya gambaran ayahku yang telah sesat. Ia melarikan diri dari dari para keluarganya menuju perempuan asing yang lalu menyeretnya ke dalam lembah kedurhakaan. Lupa ia kepada anak dan istrinya. Bahkan ia juga lupa kewajibannya karena nafsunya telah membawanya ke pintu neraka. Hutang yang tinggalkannya kepada kita tertimbun-timbun sampai-sampai buku tabunganku yang disimpan oleh ibu ikut hilang juga bersama ayah yang meninggal itu. Masa kecil kita memang sungguh sangat tersiksa. Maka jika memang kita punya ayah, maka ayah itu harus terbesar. Adinata, kamu berkata sampai ke hati benar. Itu ayah kandungmu. Ayah kandung? Memang Adinata yang dulu pernah punya ayah, tapi dia sudah meninggal dunia 20 tahun yang lalu. Dan Adinata yang sekarang adalah Adinata yang dibentuk oleh Adinata sendiri. Aku tidak pernah berhutang budi kepada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka semerdeka-merdekanya. Bagiku tidak ada jalan lagi terbaik lain aku. Aku tidak mau mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anak-anakmu. Biarlah aku pergi. Inilah jalan terbaikku. Jalan untuk kembali. Ayah harus punya uang. Ayah sudah makan. Kemanakah yang akan pergi? Tepi jalan atau dalam sungai. Aku termasuk orang pengemis sekarang. Memang aku malu untuk masuk dalam rumah ini. Tapi tidak tadi. Aku tidak lupa lemah dan sadar. Ya, sudah 3 hari aku hidup di depan sana. Tapi aku malu, tak sanggup. Sebenarnya untuk hidup, aku sudah berubah dan tepi jalan atau dalam sungai. Aku cuma seorang pengemis sekarang. Seharusnya memang aku malu untuk memasuki rumah ini. Aku 3 hari menunggu di luar sana berdiri. Aku tidak sanggup memasuki rumah ini sebenarnya. Ya, dia pergi dan datang untuk kembali.
pokok yang ditiup angin topan. Beginilah nasib ibu, nak. Bang, tidak dapatkah abang memaafkan ayah? Besok sudah hari raya, bang. Dia itu ayah kita sendiri. Jangan kalian lihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian menyalahkan aku saja? Apa kalian sudah lupa? Selama ini siapa yang menjadi ayah kalian? Antara aku atau dia? Tidak, aku akan panggil kembali ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang abang akan lakukan. Kalau perlu, bunuh saja aku kalau abang mau. Aku akan panggil ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Harumi, kembali. Mana ayah? Mana ayahmu? Aku tidak melihatnya. Ini ada di bawah lampu dekat jembatan. Ada dalam sungai. Usah bos. Enggak Nggak boleh. bisa, nggak bisa. Itu sudah dari tadi ya kelihatan. Ayo, 1, 2, ayo 3. Bram. Gak perlu ditangis juga ini. Ini juga. Iya, tapi Bang lihat ayah seperti ini sekarang sudah tua banget. Nah, benar. Kenapa kamu nggak di sini? Nggak kelihatan gitu, Nen? Kelihatan kan? Coba lihat. Banding banding ke. Saran saya di sini, Bram. Saing ke. Masa? Ayo. 1, 2, 3, action. Bram, Aku ya apa nyekile terus, Man? Karena aku belum bisa nyekile segini. Jelas. Akan aku ikut action mawon. Ayo bro. Tuh, mantap. Seharusnya. Terima kasih. Ayo, tekan tepi jalan. Iya, tepi jalan ayo, tepi jalan. Ayo, Ayo Bram. Bram. Ya, iya. Ya. Ini kan siapa aku, Man? Iya. Oh, Kak. Aku nggak berdiri, lupa sorry. Jadi kamu ngomong dari kamu. Aku tidak mana marah. Tidak, aku akan panggil. Jika benar ibu dadung. 1, 2, 3. Tidak. Apa kita tidak? Saya terus sampai sini ya?